Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulanisa dari kelas B Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang. Perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik perusahaan dagang 1. Memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. 2. Membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. 3. Barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. 4. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. 5. Adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Siklus operasi perusahaan dagang. Tagihan dikirimkan, menerima kas, membeli persediaan barang diterima, persediaan barang dagangan, penjualan persediaan barang dikirim, penjualan kredit, piutang usaha, penagihan, tagihan dikirimkan. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Keterangan perusahaan dagang, perusahaan jasa. Wujud barang, perusahaan dagang berwujud fisik, sedangkan perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan. Akun persediaan barang dagangan, neraca. Akun beban pokok penjualan, laporan laba rugi. Perusahaan jasa tidak terdapat akun beban pokok penjualan, laporan laba rugi. Siklus operasi perusahaan dagang, dari kas ke hasil pekerjaan, piutang usaha, tagihan dikirimkan. Perusahaan jasa, kas barang diterima, persediaan barang dagangan, barang dikirim, piutang usaha, tagihan dikirimkan. Keterangan perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang kegiatan utama membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok, sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Perusahaan dagang persediaan memiliki persediaan barang jadi, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokok barang perusahaan dagang relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang. A. Pembelian, B. Ratur pembelian, C. Potongan pembelian, dan D. Beban angkut pembelian. Pembelian adalah akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Ratur pembelian dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Potongan pembelian dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Beban angkut pembelian dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. E. Penjualan, F. Ratur penjualan, potongan penjualan, dan beban angkut penjualan. Penjualan digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Ratur penjualan digunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Potongan penjualan digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Dan beban angkut penjualan digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Utang dagang, piutang dagang. Utang dagang digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dalam
dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Piutang dagang digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum, penjualan tunai, pencatatan transaksi kas sekian, penjualan sekian, penjualan kredit, potongan penjualan transaksi kas, potongan penjualan piutang dagang, retur penjualan secara kredit, retur penjualan secara tunai, pembelian tunai, pembelian kredit, potongan pembelian. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum, retur pembelian secara kredit, retur pembelian secara tunai, beban angkut pembelian secara kredit. Pelunasan utang dagang, penyetoran uang tunai, dan barang dagangan ke modal. Pengambilan barang dagangan untuk kepentingan pribadi. Apa itu rekening atau perkiraan? Rekening atau perkiraan adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujudnya seperti apa? Seperti kas, tanggal, keterangan, ref, jumlah, tanggal, keterangan, ref, jumlah. Misalkan jumlahnya 500. Bentuk lainnya seperti kas 1 juta, 5 juta, 200. Bagaimana menggunakannya? Saldo harta, utang, dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar. Harta sama dengan uang plus modal. Kas 11.500.000, piutang 2 juta. Utang plus modal 1 juta sama modalnya 12.500.000. Kas saldo 11 juta, utang 1. Harta sama dengan utang plus modal. Hartanya 11.500.000, utangnya 1 juta, modalnya 12.500.000. Saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Saldo hutang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak hutang di persamaan akuntansi. Saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Bagaimana dengan pendapatan biaya dan prive? Pendapatan menambah modal. Modal saldo 12.500.000. Pendapatan saldo sekian. Biaya mengurangi modal. Biaya saldonya sekian. Prive mengurangi modal, saldonya juga sekian. Bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, modal, hutang, pendapatan, biaya, serta prive yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan di rekening harta. Harta saldo 11.500.000, penambahan 1 juta, pengurangan 500. Penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan harta dicatat di sisi kiri, debit. Pengurangan harta dicatat di sisi kanan, kredit. Hutang saldo 11.500.000, penambahan 1 juta, pengurangan 500. Penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan hutang dicatat di sisi kanan, kredit. Pengurangan hutang dicatat di sisi kiri, debit. Modal saldo 11.500.000, penambahan 1 juta, pengurangan 500. Penambahan modal diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Pengurangan modal dicatat di sisi kiri. Kesimpulan, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan. Mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Pedoman penggunaan akun. Jenis akun harta. Saldo normal di kiri, penambahan di kiri, pengurangan di kanan. Utang, saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Modal, saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Pendapatan, saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Beban atau biaya, saldo normal kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Prive, saldo normal kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan.
Pedoman penggunaan akun. Harta, saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Utang, saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Modal, saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Pendapatan kredit, saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Beban atau biaya, saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Prive debit, saldo normal debit, penambahan debit, pengurangannya kredit. Perkiraan atau rekening. Real, permanen, nominal. Real atau permanen, rekening-rekening yang terdapat dalam neraca yaitu aktiva, hutang, dan modal. Nominal, rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Nama rekening, rekening atau real permanen, rekening normal. Penjualan, nama rekening penjualan, rekening nominal penjualan. Nama rekening kas, rekening real atau permanen kas. Hutang sewa, rekening real atau permanen. Beban iklan, rekening nominal. Model, rekening real atau permanen. Piutang dagang, real atau permanen. Bagian rekening atau perkiraan. Bagian rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Bagian rekening nomor 1, nama rekening aktiva. Aktiva lancar, kas, piutang, persediaan, aktiva tidak lancar, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, investasi, dan aktiva lain-lain. Nama rekening hutang, hutang lancar, hutang gaji, hutang operasional lainnya, hutang tidak lancar, hutang bank, hutang obligasi, ekuitas, modal disetor. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.